Ada orang yang dapat gaji ke-15, tapi ada orang yang dapat bonus. Itu gimana perasaan kita sebagai leader ke orang yang dapat bonus itu? Nggak enak kah? Kasihan kah? Ini seru. Bagi yang nggak enakan mimpin tim, nggak enakan mimpin perusahaan, ada satu hal yang menarik. Dulu saya juga kayak gini, jadi ketika mau ngasih reward harus kayak semua bareng, semua dapat itu. Liburan bareng ke Singapura bareng-bareng, ke Labuan Bajo bareng-bareng, hadiah bareng-bareng, bonus bareng-bareng. Seakan-akan satu untuk semua untuk satu. Korsa. Menarik, ada yang nggak suka dengan konsep itu. Siapa? Yang produktif. Dan makin kesini tahu kalau yang produktif harus dapat lebih dibanding yang nggak begitu produktif, apalagi yang nggak produktif sama sekali. Nah, perasaan nggak enak itu saya dapat satu poin yang bagus banget. Ada namanya Pak Hasnul Suhaimi. Dia memimpin XL saat itu, CEO XL perusahaan TBK. Siapa yang nggak tahu XL, provider XL. Sederhananya, banyak perusahaan TBK, banyak perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang udah mature, gaji adalah gaji. Ya sudah, gajinya cuma segitu tiap bulannya. Tapi nanti di akhir tahun ada bonus akhir tahun. Bisa jadi gaji ke-13, gaji 15, gaji ke-17, gaji ke-20 dan seterusnya. Menariknya tergantung performa, tergantung KPI. Nah, yang saya tangkap saat itu ada satu poin bagus banget adalah kalau ada orang yang dapat gaji ke-15, ada orang gaji ke-20, tapi ada orang yang dapat bonus. Itu gimana perasaan kita sebagai leader ke orang yang dapat bonus itu? Nggak enak kah? Kasihan kah? Atau gimana? Gimana perasaan dia yang nggak dapat bonus sedangkan kanan kirinya mungkin dapat bonus juga? Dia ngerasa nggak adil kah? Iri kah? Dan seterusnya. Ternyata jawabannya sederhana. Kan semua udah ada KPI-nya, udah ada balance scorecard-nya, udah ketahuan dia produktivitasnya berapa persen, pencapaiannya berapa persen, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang nggak dapat bonus, itu malah dipanggil HR dan dimarahin. Jadi malah dimarahin, kenapa kamu nggak dapat? Kenapa kamu nggak perform? Harus perbaiki 3 bulan ke depan, harus lebih baik. Ini reverse psikologi yang menarik. Ketika dia nggak dapat bonus, bukannya kita kasihan, tapi justru dimarahin, tanda kutip, dinasehatin, dievaluasi biar dia lebih perform. Dan kata Pak Hasnul benar, ketika habis dimarahin atau dievaluasi atau dipanggil itu ya dia jadi jauh lebih bagus gitu. Bahkan kalau 3 bulan nggak ada perubahan, ya bisa jadi ada tindakan berikutnya. 3 bulan lagi kasih kesempatan, ada tindakan berikutnya. Tapi poinnya bagus. Kita menghargai the right people, orang-orang yang perform, orang-orang yang paling produktif, dan juga yang belum perform, belum produktif ya dibuat produktif gitu dengan apapun cara yang teman-teman bisa lakukan. Tapi nggak perlu ngerasa nggak enak kalau dianggap nggak adil, karena keadilan itu tidak harus sama rata untuk semuanya. Thank you.